Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal gelombang berdasarkan arah lambat dan arah getar sesuai indikator meliputi menganalisis gelombang radial dan longitudinal dan besarannya, menentukan frekuensi, periode, cepat lambat, dan amplitude pada gelombang. Untuk memudahkan memahami menyimak pembahasan soal berikut, ingatlah rumus-rumus yang berpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe soal yang diberikan membantu menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian lainnya. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Gelombang laut tiap detik melewati satu titik 10 gelombang dan memiliki jarak antara puncak dan lembah gelombang terdekat 20 meter. Kecepatan dan periode gelombang ini adalah, lihat yang kanan bawah, jawab. Frekuensi 10 Hz dari data yang ada, setengah lambda sama dengan 20 meter, sehingga lambdanya 20 kali 2 sama dengan 40 meter. Ditanyakan P-nya berapa, T-nya berapa. Jawab, baris kedua di bawah. P sama dengan F kali lambda. Maksudnya 10 S kali 40 meter, hasilnya 400 meter per sekon. Ingat, periode kebalikan daripada frekuensi. T sama dengan per F sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tes sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan simak soal berikut. Kecepatan gelombang pada sinki adalah 65 meter per sekon. Jika AB 1,6 meter seperti pada gambar gelombang di bawah, frekuensi dan panjang gelombang tersebut adalah, dari data yang ada, lihat yang kiri bawah, jawab P 65 meter per sekon, AB 1,6 meter, F berapa, lambda berapa. Ingat, lambda sama dengan AB per 2, sama 2 gelombang, jadi 1,6 per 2 sama dengan 0,8 meter. F garis terakhir kanan bawah, P per lambda, itu angkanya 65 meter per sekon per 0,8 meter, hasilnya 81,25 Hz. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Untuk gelombang longitudinal, jarak antara dua pusat rapatan terdekat itu adalah sama dengan panjang gelombang. Atau satu rapatan satu rekan sama dengan satu panjang gelombang. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal berikut. Suatu gelombang merambat dari kiri ke kanan seperti pada gambar di bawah dengan kecepatan 72 meter per sekon. Jika AB sama dengan 1,8 meter, berapa waktu yang dibutuhkan gelombang dari A ke B? Data yang ada diketahui, perhatikan kiri bawah, P 72 meter per sekon. Pada gambar antara A dan B terjadi dua gelombang sehingga lambda sama dengan 1,8 per 2 meter dengan 0,9 meter. DAB-nya berapa? Ingat, lambda sama dengan Pi kali T. Garis terakhir sehingga T sama lambda per Pi, masuk angkanya 0,9 meter per 72 meter per sekon, hasilnya 0,012 sekon. Nah, waktu dari A ke B itu sama dengan 2 kali periode, sehingga TAB sama dengan 2 kali T, sama dengan 2 kali 0,0125 sekon, hasilnya 0,025 sekon. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, simak terus pembahasan soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal tipe lain lagi, gelombang yang merambat dari kiri ke kanan seperti pada gambar dengan kecepatan 168 meter per sekon. Frekuensi gelombang ini adalah, dari gambar yang ada diketahui bahwa P 168 meter per sekon, lambda panjang gelombang 2,1 meter, frekuensinya berapa? Ingat, dari rumus yang ada di atas sebelumnya, P sama dengan F per lambda, sehingga P sama dengan P per lambda. So, angkanya 168 meter per sekon per 2,1 meter, hasilnya 80 Hz. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus
soal-soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Gelombang dengan frekuensi 12,5 Hz merambat dari kiri ke kanan melalui seutas tali seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Posisi A dan B pada gambar dipisahkan oleh jarak horizontal 48 cm. Posisi C dan D pada gambar dipisahkan oleh jarak vertikal 12 cm. Dari data gelombang yang ada, yang benar kecuali jawab. Data yang ada F 12,5 Hz, CD sama 2 amplitudo sama dengan 12 cm, AB sama dengan 2 lambda sama 48 cm, T sama dengan 1 per F, ingat itu 1 per 12,5 yaitu 0,08 sekon. A benar. Lambda sama dengan 8 per 2 cm sama dengan 24 cm sama dengan 0,24 meter. B benar. A baris kedua dari bawah amplitudo setengah kali CD sama dengan setengah kali 12 cm sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter. C benar. Ingat yang kanan bawah pi sama dengan lambda per T sama dengan 0,24 meter per 0,08 meter. 8 hasilnya 3 meter per sekon. D benar. Nah, TAB itu 0,48 meter dibagi dengan meter per sekon sama dengan 0,16 sekon. Nomor E salah, jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, kalau ada soal bertingkat seperti ini harus benar-benar menguasai rumus dan persoalan yang ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Seutas tali dipegang erat di kedua ujungnya dan diguncang hingga terbentuk pola gelombang stasioner yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jarak A pada gambar adalah 3,6 meter. Kecepatan gelombang bergerak di sepanjang tali adalah 3 meter per sekon. Frekuensi yang membentuk pola gelombang stasioner dan jumlah siklus getaran yang akan diukur dalam waktu 20 sekon adalah dari yang ada. Jawab 1,5 panjang gelombang sama dengan 36 meter sehingga lambda sama dengan 36 meter per 1,5 hasilnya 2,4 meter. Pi 3 meter per sekon, F berapa, N berapa. Garis terakhir, F sama dengan pi per lambda sama dengan 3 meter per sekon per 2,4 sama dengan 1,25 Hz. Kemudian N sama dengan frekuensi kali waktu 1,25 kali 20 sama dengan 25 siklus getaran. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal berlanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Seorang siswa mengikatkan tali ke sebuah pohon berdiri sejauh 7,5 meter dan mengikatkan tali tersebut naik turun sebanyak 30 siklus lengkap dalam 6 detik. Pola gelombang stasioner yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar di bawah. Dari data informasi gambar ini yang benar adalah kecuali. Dari data yang ada, jawab di bawah. L 7,5 meter, N 30, T 6 sekon, 2A 0,8 meter. Kita urut dari pilihan, lambda berapa, T berapa, F berapa, lambda berapa, pi berapa, A berapa. Perhatikan baris kedua, lambda sama dengan 7,5 per 1,5 karena terjadi 1,5 gelombang. Hasilnya 5 meter. Nomor A benar. Periode T 6 sekon per 30 sama dengan 0,2 sekon. Nomor B benar. F sama dengan 1 periode sama dengan 1 per 0,2 sekon hasilnya 5 Hz. Nomor C benar. Kanan bawah, pi sama dengan F kali lambda, 5 Hz kali 5 meter sama dengan 25 meter per sekon. Nomor D salah. Baris terakhir, A sama dengan amplitudo 0,8 meter per 2 sama dengan 0,4 meter sama dengan 40 cm. Jadi nomor E benar, jadi yang salah adalah nomor D. Selamat menyimak soal yang terakhir. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Pola gelombang stasioner terbentuk seperti pada tali sepanjang 249 cm. Gambaran singkat tali pada suatu waktu ditunjukkan pada gambar di bawah.
kecepatan gelombang merambat 20,7 cm. Frekuensi gelombang getaran pada tali tersebut adalah, dari data yang ada, L sama dengan 249 meter, sama dengan 3 gelombang, 3 lambda, sehingga lambdanya 249 per 3 sama dengan 83 cm atau 0,83 meter. Pi 20,75 meter per sekon. F-nya berapa? Ingat dari rumus Pi sama dengan F kali lambda, sehingga frekuensi sama dengan Pi per lambda sama dengan 20,75 per 0,83 meter sama dengan 25 Hz. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis soal mengenai gelombang transversal dan gelombang luminal yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan Anda bayangkan tipe-tipe soal yang keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian bentuk lain. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.